Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Pada video kali ini kita akan bersama-sama mengupas tentang persaingan masuk prodi yang sangat-sangat banyak diminati oleh para mahasiswa di 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir, yaitu prodi aktuaria. Kita akan kupas di 6 PTN terbaik pada jalur undangan atau SNMPTN untuk bekal di tahun 2022. Kenapa 6? Karena hanya 6 kampus ini di Indonesia yang sudah punya jurusan atau prodi aktuaria. Baik, kita lihat satu-satu bagaimana persaingan masuk aktuaria di 6 kampus tersebut. Nah, yang pertama, kampus yang paling ketat persaingannya untuk masuk aktuaria adalah Universitas Gadjah Mada tahun 2021 di jalur undangan atau SNMPTN. Nah, ini jumlah daya tampung yang dibuka oleh UGM untuk aktuari hanya 10 kursi saja, ya, hanya 10 calon mahasiswa. Peminatnya 518 calon mahasiswa. Artinya dengan peminat 10 dan juga dengan daya tampung 10 dan peminatnya 518, maka eh, keketatan persaingannya itu sangat kecil, 1,9%. Artinya sangat ketat sekali, ya, kan angkanya di angka 1,1%. Peluangnya hanya 1,9% untuk bisa diterima di aktuaria UGM jalur SNMPTN atau undangan. Yang kedua adalah aktuaria Universitas Indonesia. Tahun kemarin 2021 di jalur undangan SNMPTN, kursi yang disediakan oleh UI untuk aktuaria hanya 12 kursi saja. Berapa peminatnya? Nah, 410, agak lebih sedikit dibandingkan UGM, tapi dengan hanya 12 kuota, sedangkan yang minat 410, maka tingkat persaingan atau keketatannya 2,9. Ini juga masih sangat ketat sekali, masih sangat berat, ya, kalau bersaing di sini karena peluangnya hanya 2,9% untuk bisa diterima di aktuaria UI. Yang ketiga, ini adalah aktuaria Universitas Padjadjaran Unpad di Bandung. Jumlah daya tampungnya juga nggak beda jauh, hanya 13 kursi saja di tahun 2021 untuk jalur SNMPTN atau undangan. Jumlah peminatnya 421, sehingga keketatan persaingan atau tingkat persaingannya 3,08%. Jadi peluang untuk diterimanya hanya 3,08%. Saya kira ini juga masih sangat ketat sekali, ya, untuk bisa diterima di aktuaria Universitas Padjadjaran. Di nomor 4 ini ada aktuaria Universitas Brawijaya di Kota Malang. Nah, UB memang terkenal dengan kuota yang banyak. Tahun kemarin 2021 kuota yang disediakan luar biasa, ya. Ini hampir 2 kali lipat lebih dari kampus-kampus yang sebelumnya tadi. Mereka membuka 29 kursi atau 29 calon mahasiswa yang bisa diperebutkan. Jumlah peminatnya tentunya tinggi sekali, 608. Tapi dengan kuota 29, tingkat keketatannya agak lebih longgar, yaitu 4,8. Artinya peluangnya lebih besar, yaitu 4,8. Kalau yang di UI, di UGM, di Unpad itu kan kisaran 1 sampai 2 atau 3%. Ini mulai tinggi, 4,8% peluangnya. Yang berikutnya, yang kelima, ini ada aktuaria IPB, Institut Pertanian Bogor, ada di Kota Bogor. Eh, Berapa daya tampungnya? Daya tampung tahun 2021 sangat tinggi, ya, dibandingkan yang kampus sebelumnya, 35 kursi. Berapa peminatnya? Peminatnya 698. Tentunya dengan jumlah kursi yang lebih besar, otomatis persaingannya juga lebih berpeluang untuk bisa lolos, yaitu ada di angka 5,01%. Jadi peluang bisa diterima di aktuaria IPB itu lebih besar dibandingkan di Brawijaya atau di UGM atau di UI atau di Unpad, yaitu kisaran 5,01%. Yang terakhir, ini kampus ke-6 ada Institut Teknologi 10 November di Surabaya, ITS. Prodi aktuarianya tahun kemarin jumlah daya tampungnya lumayan besar, ya, 26. Jumlah peminatnya 512, karena dengan jumlah kursi yang tersedia 26 ini, saya kira persaingannya juga masih bisa agak longgar dibandingkan yang kampus-kampus awal tadi, sehingga keketatan persaingannya 5,07 atau peluang bisa diterimanya 5,07. Oke, teman-teman sekalian, keenam kampus ini dengan spesifikasi data masing-masing
dengan peluangnya masing-masing, tentunya akan memberikan gambaran kepada kita kalau kita bermimpi ingin kuliah di aktuaria, maka strategi yang harus saya lakukan adalah saya mendaftar di kampus mana yang punya peluang lebih tinggi saya bisa bersaing dan bisa diterima. Mudah-mudahan data ini membantu, info ini cukup memberikan gambaran tentang persaingan prodi aktuaria. Tetap semangat, tetap berusaha untuk mendapatkan yang terbaik. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.